Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Dan kita tahu saat ini kalau kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, itu berarti berkat Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan sedikit renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, untuk kami bisa melakukan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa mendengarkan kebenaran renung firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Walaupun hanya sebentar, tapi kami percaya Tuhan, biarlah itu memberkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pagi hari ini, saya berikan judul, Menjadi milik Kristus sepenuhnya. Bacaannya ada dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, ayat yang sering kita dengar. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ciri utama orang yang hidup di dalam Tuhan adalah tidak lagi memiliki keinginan-keinginan untuk diri kita sendiri. Bagaimana mungkin? Mungkin saja, karena setiap orang mempunyai keinginan masing-masing, kita masih mempunyai keinginan kita sendiri. Tapi ketika kita menjadi milik Kristus, kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang sudah ditebus dan hidupnya sudah dibeli dan dibayar lunas dengan darah Tuhan Yesus, harus bersedia menanggalkan keinginan dirinya sendiri dan menyerahkan segala keinginannya kepada kehendak Kristus. Kata lunas menunjukkan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Karena itu segala keinginan dan cita-cita yang kita punya harus diselaraskan dengan kemauan dan kehendak Tuhan, bukan menurut kemauan dan kehendak kita sendiri. Selama kita masih memiliki keinginan, kehendak, atau kepentingan diri hidup kita sendiri, kita tidak dapat lagi menjadi milik Kristus kalau kita masih memikirkan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Di dalam Galatia 2 ayat 19-20 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Menjadi milik Kristus berarti segala keinginan kita sendiri sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Itu adalah harga yang harus kita bayar. Banyak hal yang harus ditanggalkan dan dilepaskan. Maksud dari menanggalkan beban dan dosa, itu artinya kita tidak lagi mengikuti keinginan atau kehendak kita sendiri. Di dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakannya bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kristus harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain untuk menyenangkan hati Tuhan selain kita mematikan segala keinginan di dalam diri kita, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Itu yang Tuhan Yesus katakan ketika Dia akan mati di atas kayu salib.
Orang yang hidup sepenuhnya bagi Tuhan akan mampu mengatakan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin saudara. Biarlah saat ini kita mau menjadi milik Kristus sepenuhnya. Jadi jangan setengah-setengah lagi. Karena kita nggak tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini, hidup kita akan berakhir. Tapi percayalah, kalau kita sudah sepenuhnya menjadi milik Kristus, kita akan bisa melakukan semuanya itu. Dan kita akan sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Dan percayalah, kalau Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan untuk melewati hari-hari yang akan kita lalui. Amin. Kita akan berdoa Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah hari ini yang akan kami lalui adalah hari yang penuh kemenangan-kemenangan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hidup kami saat inilah adalah hidup oleh karena percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menikmati berkat Tuhan hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang sudah menyediakan kepada kami kemenangan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Dan percayalah, kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita setiap hari. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada pagi